Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat rahmat Allah Ta'ala kita memasuki tahun baru. Hari ketiga di bulan Januari tahun 2026. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa meraih yang terbaik yang sudah disiapkan sebenarnya oleh Allah Ta'ala. Di setiap saat, di setiap gelaran takdir yang baru, di setiap gelaran hari-hari, minggu-minggu, apalagi tahun yang baru. Hanya tinggal apakah kita bisa meraihnya, mau berjuang, mau sabar, mau syukur, mau tawakal, ridho dulu ya. Percaya dengan semua pengaturannya, sehingga tidak gerasa gusu gitu ya, tidak terlindas oleh hawa nafsu, sehingga kita tidak melihat ayat-ayatnya dan luput mendapatkan rezeki lahir batinnya. Lahirnya seadanya, batinnya hilang. Nauzubillah min dzalik. Jadi semoga tidak seperti itu. Mari kita sama-sama mulai dengan baca bismillah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah memasuki tahun 2026 ini kita memulai dengan kajian baru. Kita maju ke pembahasan tentang hikmah perjalanan Nabi Syits alaihissalam, atau dalam Alkitab disebut Seth gitu ya. Saya sendiri ya, kita jarang bicara ya, belum pernah biasanya, karena Nabi ini namanya tidak disebut dalam Al-Quran, jadi tidak populer di kalangan anak-anak Muslim ya. Kita tidak belajar ini. Yang kita pelajari kan Nabi-Nabi besar, Rasulullah SAW jelas, Nabi Adam, Nuh, ya kan, Yusuf, Sulaiman itu dan lain sebagainya. Tapi ketika Sheets gitu, ya kadang namanya aja mungkin beberapa baru kenal gitu ya. Padahal beliau itu, ya saya akan bacakan sebuah hadis terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang nabi-nabi dan rasul dan jumlah yang kitab yang diturunkan Allah. Jadi Abu Dzar ya meriwayatkan begini, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam Al-Anwa wal Taqasim. Kalau salah beli buku terjemahan kitab Nabi Idris, ada di bagian pendahuluan ya. Terima kasih sama Kang Zai, editor saya yang mencantumkan hadis ini. Jadi pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, berapakah jumlah semua nabi? Rasulullah SAW menjawab, 124.000 nabi. Coba bayangkan. Ya, jumlah nabi-nabi itu 124.000, sahabat-sahabat. Tidak hanya 25 rasul yang disebut di dalam Al-Quran tentu punya signifikansi khusus, karena itu terkait dengan perjalanan manusia menuju Allah yang direpresentasikan dalam nama-nama itu. Tapi nih, dalam Al-Quran tidak sedikit nabi-nabi yang disebutkan karakternya, tapi tidak disebut namanya. Nah, ada kejadiannya, tapi tidak disebut. Di antaranya Nabi Yeremia ya, di lembah tumbah tulang gitu, yang semua dihidupkan. Bani Israel yang mati sudah tinggal tulang-tulang. Wah, dahsyat itu. Nabi itu berdoa terus, ya kata Allah, aku bisa menghidupkan lagi sesuatu ya dari nol tuh. Jadi nanti kalau udah sampai fase Yeremia, semoga kita bisa belajar di situ. Ada nabi namanya Nabi Jirjis gitu ya. Di buku, aduh saya nggak punya di sini. Oh tuh terakhir, kisah nabi-nabi. Salah seorang sejarawan Arab yang menulis itu Nabi Jirjis, yang hidup antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Ada nabi namanya Yesaya atau Isaya, itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Ada nabi namanya Samuel, itu yang mengurapi Nabi Daud. Jadi ketika Rasulullah menjawab 124.000,
Ya iya, sebenarnya banyak. Dulu di zamannya Ilyas alaihissalam kan ribuan nabi-nabi yang dibunuh oleh Ratu Jezebel dan Ahab, ya Raja Ahab. Nah, kemudian di hadis ini terungkaplah ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ketika Rasulullah ditanya berapa jumlah rasul di antara para nabi. Jadi ada nabi yang juga berfungsi rasul, ya. Jadi tidak semua nabi rasul, tapi semua rasul pasti nabi. Karena nabi itu terkait dengan an-naba, ya, berita, sang pembawa berita. Rasul itu biasanya terkait dengan syariat yang dibawa, dia punya kitabnya. Jumlah rasul itu 313 dan berkelompok-kelompok. Rasul yang pertama Adam alaihissalam. Siapakah yang pertama? Rasulullah SAW menjawab, Adam. Apakah dia seorang nabi dan rasul? Benar. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kemudian meniupkan padanya ruhnya, maka demikianlah keturunannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Zar, 4 nabi berbahasa Suryani. Ya, jadi bahasa Suryani itu Adam, Syits anaknya, Nuh, serta Idris, Henoch. Ini satu keturunan tuh. Adam, Syits, Nuh, Idris, ya. Dan adalah Henoch itu adalah dia yang disebut Idris. Makanya disebut dalam kitab Alkitab disebutnya Henoch atau Inoch. Dan Nabi Idris, orang yang pertama kali menulis dengan pena. Nanti kalau kita masuk ke bahasan Nabi Idris kita akan ini lebih dalam lagi. Kemudian 4 nabi berbahasa Arab, yaitu Hud, Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Zar, adapun nabi pertama dari Bani Israel yang berbahasa Ibrani adalah Musa, dan penutupnya adalah Isa. Jadi Isa al-Masih alaihissalam, statusnya nabi penutup bangsa Israel. Gitu. Bani Israel. Dia berbahasa Ibrani. Dari keseluruhan nabi-nabi itu 124.000, Adam adalah nabi pertama dan nabimu adalah penutupnya. Jadi Rasulullah SAW penutup. Setelah itu tidak ada lagi kenabian. Kemudian Abu Zar kembali bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah? Rasulullah SAW menjawab, 100 mushaf. Jadi, dan 4 kitab. Jadi bedakan antara mushaf dan kitab. 100 itu 50 diturunkan kepada Syits alaihissalam. 30 kepada Idris alaihissalam, Henoch. Dan kepada Ibrahim diturunkan 10 suhuf. Jadi kalau total 50 tambah 30, 80. Kepada Ibrahim alaihissalam 10, 90. Terus sisanya 10 lagi kemana? Ke Musa alaihissalam, 10 suhuf. Jadi sebelum Taurat diturunkan suhuf. Kemudian Allah menurunkan 4 kitab. Dikatakan dalam Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman kepada pada apa-apa yang diturunkan kepada mereka dan yang diturunkan sebelumnya. Itu ada Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan, tentu saja Al-Quran. Jadi 100 mushaf dan 4 kitab. Dengan demikian kita lihat betapa signifikan sebenarnya Syeds alaihissalam karena diberi 50 mushaf dari 100. Ya. Nah ini kemana ini mushaf-mushafnya? Ini tinggal tunggu tanggal mainnya, ketemunya di mana? Kayak misalkan ini mushaf kitab Nabi Idris, mushaf ini ada 3 buku yang baru ketemu di Dead Sea Scrolls itu. Ketemunya juga tak sengaja oleh anak gembala gitu ya, tahun 70-an. Jadi kita tengah hidup di zaman ketika banyak informasi yang terkait dengan Alkitab dan Al-Quran terungkap. Tunggu saja, kita sungguh hidup di zaman yang mewah. Tentang Fir'aun ya, Merneptah itu siapa? Fir'aun yang diselamatkan. Yang jasadnya kami selamatkan, gitu kata Al-Quran.
Kan Maurice Bucaille, jasa beliau yang kemudian ya em, menemukan itu sampai masuk Islam beliau gitu. Kok bisa informasi ini ada di Quran ribuan tahun sebelum jasadnya bahkan ditemukan gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat, hari ini kita memasuki kitab apa namanya, kisah tentang Nabi Sith alaihissalam, Seth ya. Jadi hikmah dalam khusus hikam terkait Nabi Sith alaihissalam adalah tentang breathing, nafas. Ini kita kaitkan bagaimanapun Sith alaihissalam akan terkait dengan Adam alaihissalam kalau beliau anaknya. Jadi Adam alaihissalam punya Habil, Qabil, Sith alaihissalam. Tapi Habil, Qabil kan terbunuh. Bukan terbunuh, yang terbunuh Habil ya. Qabil kemudian mengungsi di, dihukum pindah kemana, dan Sith yang kemudian meneruskan kenabian dari Adam alaihissalam. Nah, setahun kemarin kita sudah di 2025 mentawafi tentang hikmah Adam ya, yang dari namanya saja tiada gitu. Jadi dari ketiadaan, alhamdulillah, kemudian masuk ke diberi kehidupan. Makanya fase berikutnya disebut breathing, itu nafas. Ketika bayi lahir ke muka bumi ya, sahabat-sahabat, kalau lihat yang pertama kali harus dilakukan tuh nafas. Jadi kalau bayi lahir nggak nangis, nangis tuh karena dia menghirup nafas. Kan orang nggak bisa nangis kalau nggak ada nafas ya. Nangis itu kan menciptakan bunyi-bunyian. Nangis itu dia harus nafas gitu dengan menangis itu. Jadi nafas itu sebuah kesatuan dari kehidupan itu sendiri. Kalau orang disuruh ya dibekap gitu ya nggak bisa nafas, ya orang tenggelam tuh kan nggak bisa nafas, suffocating gitu kan, meninggal ya. Jadi kehidupan dengan nafas itu sesuatu hal yang sangat berkelindan. Nah kadang kita suka lupa gitu, back to our own breathing. Kita sehari-hari bernafas begini gitu ya, lupa nggak bilang terima kasih sama Allah Ta'ala. Baru berdoa ketika dikasih asma, bengek, atau batuk-batuk, atau sesek. Kemarin ketika COVID tuh kan paru-parunya bisa sampai tertimbun air dan nafasnya harus dibantu dengan alat disebut ventilator. Bayangkan, kita mah nggak pakai ventilator ya, nggak pernah. Tapi mesin berupa paru-paru, alat yang Allah pinjamkan kepada kita pun jarang kita syukuri gitu. Padahal hebat banget kerjanya. Bayangkan, ngambil oksigen, terus ya paru-paru itu kan banyak cabang-cabangnya, mulai dari bronkus, bronchiolus, terus sampai ke alveolus, dia terjadi pertukaran oksigen, harus masuk ke darah juga sirkulasi. Wah, itu kompleks, sangat kompleks ininya, prosesnya. Banyak bidang PhD tersendiri hanya untuk ngulik masalah itu gitu. Tapi kita sehari-hari bernafas biasa aja tuh kayaknya. Padahal di balik setiap satu nafas karunia besar. Jadi di antara hikmah Syeds alaihissalam tentang hikmah nafas itu breathing adalah go back to your basic itu, kepada nafas kita sendiri. Kalau lagi feeling blue ya, lagi sedih gitu kan ya, lagi gundah gulana, lagi gelisah terutama, ataupun sebenarnya lagi happy happy, ingat nafas ini nggak akan selamanya begini nafas. Ada saatnya kita menghembuskan nafas terakhir, which is kita nggak tahu kapan. Bener nggak? Ada yang bisa tahu? Nggak tahu. Rahasia di balik Allah. Di balik rahasia itu ada rahmatnya. Karena orang cenderung lalai kalau kebanyakan tahu dan tidak siap mentalitasnya gitu. Jadi dari Adam alaihissalam kita tahu bahwa beliau adalah insan yang diajari asma'u kullaha. Semua nama-nama tahu, bahkan sampai aspek hikmahnya yang terdalam. Itu yang membuat para malaikat sujud dan nggak bisa ngejawab kan pertanyaan Allah. Sebutkan nama-nama, bukan sekedar nyebut ini kursi, ini apel gitu, tapi jelaskan apa ini gitu. Apa hakikat sebuah benda, apa hakikat kehidupan. Nah, kayak gitu kan
Wah, kalau hakikat sudah masuk ke inner meaning. Tapi hidup itu untuk memaknai memang. Jadi di awal tuh sebenarnya jiwa kita udah dikasih em, modal pengetahuan gitu. Modal awal tentang alas tuh birobikum, aku siapa? Dia tentang siapa Rob, siapa dirinya, sudah tahu. Hidup adalah untuk proses recollection, mengingat kembali pengetahuan yang ada dan dilengkapi, di-upgrade. Oleh karena itulah, karena kita pernah mengenal kebenaran, kemudian muncul istilah kita mencari kebenaran. Karena somehow kita jadi lupa. Logika dari kata mencari kebenaran adalah kita pernah tahu. Jadi yang tidak mungkin mencari sesuatu objek yang kita tidak pernah kenal sebelumnya secara filosofis doesn't make sense. Orang nggak kehilangan, gimana dia mencari, benar nggak? Orang itu baru mencari sesuatu ketika dia sudah punya referensi tentang sesuatu itu sebelumnya dan kemudian hilang somehow. Sama dengan istilah mencari Tuhan. Berarti dia kira-kira tahu apa yang dia cari. Itu kenapa banyak hal yang kayak eureka moment atau deja vu atau apa pula mekanisme yang ketika kita mendengar sesuatu, kita membaca sesuatu, kita pokoknya klik, ah ya ini benar. Itu ada yang seperti ada yang memverifikasi di dalam. Itu itu proses recollection, mengenal kembali apa-apa yang terlupakan. Karena sebagian besar manusia dalam Al-Quran surat wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus. Jadi sebagian besar rugi menjalani kehidupan tanpa memaknainya. Walaupun kelihatannya mentereng dan sukses di pandangan banyak orang, tapi dalamnya kosong. Karena makna itu di dalam, esensi dari segala sesuatu. Dan bukankah itu yang kita butuhkan? Sehingga kita memaknai kehidupan kita, memaknai kesendirian kita, memaknai episode penantian, memaknai diberi sakit ini, mau itu sakit fisik maupun sakit hati, kan kita pengen tahu kenapa. Kenapa aku harus melalui semua ini? Benar nggak? Ketika paham, berubah itu. Jadi lebih sabar. Maka dalam Al-Quran, ya urutannya kan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Bahkan sebelum sholat masih sabar dulu. Tapi di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir, dalam perkataan Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam tercantum sebuah petunjuk, clue, bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi perkara sabar itu perlu ilmu. Itu kenapa ayat pertama, Iqra, baca supaya kita berilmu. Sobat-sobat kalau baca kisah Nabi, Bani Israel ya, wah penuh penindasan itu. Berat banget itu kaum. Ya, pernah ditindas oleh Nebukadnezar, pernah, oh jadi nggak cuman zaman Holocaust aja tuh, berkali-kali itu. Kenapa? Ketika mereka melupakan Tuhannya, itu selalu ditindas. Jadi seperti ketika kayak gini lah, ketika kita lupa akan Allah ya, Allah berikan kita kepada dunia, jadi dilepas. Nah, ketika dilepas itu, jadi gampang ditindas. Kalau masih beriman mah, wah terpenuhi semua. Bangsa-bangsa bahkan takut karena dikenal keramat. Bani Israel itu kuat banget, nggak bisa ngetiin. Tapi begitu lupa sama Tuhan yang dibikin aja bait-bait apa bait-bait sucinya dihancurkan bahkan. Ka'bahnya tuh ya, seperti itu. Itu pelajaran buat kita nanti juga hati-hati jangan jadi orang yang fasik. Fasik itu lupa Allah, jarang zikir, sholat juga kering, gitu ya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Auzubillahi min dzalik. Itu juga refleksi memasuki tahun 2026. Mau cari apa sih hidup ini? Coba sok. Semua resolusi tahun baru boleh ya. Cuma refleksi saya sih, dulu saya pernah, wah pokoknya resolusi pengen punya ini, mencapai ini, mencapai. Silahkan mencapai semua yang bersifat material, nggak.
nggak bukan nggak boleh. Kalau terukur silahkan. Tapi rasanya yang luput kita capai itu hal-hal yang bersifat imateri, padahal itu jauh lebih mengokohkan. Pengen lebih sabar, pengen ya jadi hal-hal yang berilmu gitu, yang terkait dengan itu. Karena negeri kita itu dibuat relatif damai, sahabat-sahabat. Di mana-mana ya, dibuat damai. Kalau negeri dibuat damai itu sebenarnya untuk belajar gitu, untuk belajar dalam tentang Allah. Dari manapun, ya, karena ilmu itu semua mata airnya dari Allah Ta'ala. Mau belajar ekonomi, kedokteran, kalau didalami itu bakal, wah, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Jadi makin mengenal Allah lewat ilmu-ilmu itu. Jadi itu nafas, ya, kembali kepada, ya, kadang kita suka lupa ya, kalau lagi ini ya, coba sendiri, coba. Makanya dalam beberapa tarekat sufi ada breathing, ya, zikir yang terkait dengan, ya, ketika menarik nafas, zikirnya apa, meniup nafas gitu. Karena kita kadang lupa nafas sehari-hari. Hal yang besar ketika kita bisa bernafas. Dan ada rahasia besar dalam nafas itu. Karena ketika Allah Ta'ala mengatakan kun, jadi suara itu baru bisa dihasilkan kalau ada nafas. Bener nggak? Coba ngomong tapi nggak pakai nggak bisa. Karena dia vocal cord, pita suara itu baru berbunyi ketika ada tiupan anginnya. Jadi nafas, ada udara yang harus menggetarkan dia. Karena itu, ungkapan sami'na wa ata'na itu terkait dekat dengan nafas. Aku mendengar, jadi nafas ya, pendengaran, itu hal-hal yang besar. Pendengaran tuh sistem tubuh manusia yang paling kompleks. Coba tuh lihat tuh, gendang telinga, wow heboh, hebat banget sebenarnya. Ya, banyak yang masih susah tuh bikin apa namanya implan-implan teknologinya, bikin orang bisa mendengar. Nah, kalau suluk terkait dengan bagaimana agar si jiwa bisa mendengar, mendengar kalimatnya, mendengar perintahnya, mendengar petunjuknya dan lain sebagainya. Nah, kembali ke hikmah Syeds alaihissalam, nanti saya akan merujuk ke kitab Fusus Hikam Ibnu Arabi. Dari breathing ya, nafas itu nanti terkait nafas ar-Rahman. Kita tercipta dengan nafas ar-Rahman. Nanti akan terkait dengan konsep bayangan dan cermin dan lain sebagainya. Insya Allah di pertemuan yang mendatang. Cuman hari ini kita sebagai pembuka di tahun 2026, saya mau ngajak sahabat-sahabat juga ikut merenungkan kejadian dirinya, merenungkan kitab dirinya, ya. Ini mumpung masih di bulan Rajab, memasuki Sya'ban, nanti Ramadan sudah menjelang, semoga kita disampaikan di Ramadan. Di situ bulan mulia karena nuzulul Quran. Quran diturunkan di situ. Nanti ada malam Lailatul Qadar ya, malam Qadar. Semoga kita makin mengenal potensi diri kita, jati diri kita, ya. Dan semoga Allah makin tuntun di bidang yang sesuai, gitu. Ya, ya. Nanti nafas itu nanti terkait dengan sesuatu yang Allah tiupkan dan menjadi hidup, gitu. Jadi kalau kita semakin dekat sama Allah Sang Maha Kehidupan, yang Maha Hidup, itu kerasa makin hidup itu, bergairah gitu. Ada orientasinya, ya. Itu yang dikatakan sebagai apa namanya qaulan sadida, ya, perkataan yang teguh gitu ya. Harus harus menjejak tuh dengan kokoh dalam berjalan supaya kita tidak terombang-ambing oleh perubahan takdir yang memang dari saat ke saat berubah. Life is like a fleeting moment, ya. Hidup itu selalu berubah kok. Benar nggak? Namanya juga fana. Akan ada akhirnya. Pekerjaan ada akhirnya. Popularitas ada akhirnya. Apa yang dikejar ada akhirnya. Ya, pasangan juga ada akhirnya. Anak-anak apapun, objek-objek kecintaan selain Allah ada akhirnya. Kadang kita tidak siap ketika itu berakhir. Karena terlalu, ya, melekat dan hidup dalam ilusi yang melenakan.
Kita tahu bahwa akan berpisah. Nah, kesadaran itu yang kemudian menjadi pengingat buat kita, supaya kita tidak terlalu terseret-seret oleh takdir kehidupan dalam menjalaninya. Supaya lebih tauan, bersuka cita menjalaninya, dan bisa lebih bertasbih, mengalir dalam kehendaknya. Ya. So this new year is about the contemplation, ya, memasuki tahun baru ini. Kita ada di posisi mana? Sudah mengalir enak nggak dalam kehidupan, ya? Apakah ada aspek-aspek kehidupan yang kita masih nggak enak duduknya gitu ya? Kalau enak apa nggak enak itu diukur dari sejauh mana kita kemudian makin mengenal Allah dan makin merasa dekat sama Allah. Ya, jelas tanda-tanda orang yang makin dekat sama Allah karena makin dekat dengan sumber cahaya, dia akan makin terciprati oleh kualitas-kualitas cahaya, kebenaran, ya, ilmu, semua akhlak karimah, ya, sabar, tawakal, syukur, ridho, gitu kan? Semuanya menjadi berkembang. Nah, mari sahabat-sahabat saya undang untuk melakukan refleksi, berbagi perenungannya, ya, mumpung kita masih di satu forum yang sama. Silakan untuk sekarang sharing session. Setelah pembukaan, saya undang sahabat-sahabat untuk bersedekah. Silakan berbagi kontemplasinya langsung di unmute saja, ya. Silakan. Bismillah. Ya, ini pada diam semua ini. Gimana masih merenungkan? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Waalaikumsalam. Kak. Apa kabar? Di sana bersalju? Alhamdulillah, Gret. Salju, Teteh. Iya, Pagi ini salju. sama ya. Iya, Di Belanda juga ya. iya, Dingin Alhamdulillah. banget, Teh. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Mau apa namanya, mau sharing tentang refleksi tahun 2025. Wow, gimana nih, Mbak? Sesuatu, Teteh. Sesuatu banget ya. Luar, Oh, Masya sesuatu luar Allah. biasa, Masya Allah. luar biasa Ya, gitu ya, loh. gimana pelajarannya coba Nggak biar tahu kita. karena banyak banget teteh gitu loh. Hmm, I don't know how to start gitu loh, dari mana harus mencoba gitu loh. ya. Tapi di situ setelah pertaubatan gitu loh, ini yang 2025 kayak jet Hmm, coasternya luar biasa ya teh gitu loh. Jadi aku ada di momen yang aku sakit gitu loh. yes. eh Tapi dengan kesakitan itu, yang kalau Teteh masih ingat, aku mau keluar dari kerjaan itu sempat sharing di kajian ini kan, gitu loh. Mm-mm, mhm. Tapi pada akhirnya gini loh, aku panjatkan sama Allah gitu ya, doa ya Allah gitu loh. Sebenarnya udah rasanya itu udah nggak tenang gitu loh Teh, kerja di, Hmm, aku kan kerjanya di hotel ya Teh, dekat mhm. Menara Eiffel gitu Ya, loh. Lumayan, per tanggal 6 Januari 2026 udah hampir 12 tahun ya, Teh. Aku ya. masih status sekarang gitu loh. Tapi nggak ada rasa ketenangan gitu, Teh. Sakinahnya nggak ada Hmm, gitu loh. Tapi itu yang aku panjatkan pada saat COVID gitu, Teh. Pada saat ya. COVID itu kan merenung gitu kan, Teh, gitu loh. What is life for gitu loh. Hmm, Berpikir gitu loh. Kita ini mau hidup bagaimana gitu loh ya. Kalau misalnya mm-mm. dibilang, well, nyaman gitu loh. Udah kerja Hmm, di hotel yang setidaknya berkelas, kelasnya iya. istana gitu kan teh, Mhm, gitu loh. mhm. Misalnya gitu loh. Udah nyaman, kerjanya lama gitu loh. Ya. Tapi ada ketidaktenangan gitu loh.
yang jadi momen itu sebenarnya sholat gitu loh teh. Karena kan memang Hmm, sholatnya susah gitu loh. Tetap gitu ya. iya kan kalau misalnya kayak winter gitu kan, kan aku kerjanya kayak di restoran gitu ya, touching Mhm, plate and everything. Jadi kayak ya. kalaupun sholat nggak ada tempat sholat ya, gitu loh. Hmm. Jadi kalau sholat pun aku di kamar mandi ya. Uh, Tapi yang bahkan nggak ada gudang buat nggak boleh teh kalau nggak ketahuan, boleh. I can be fired, Wow, ya. gitu loh. Jadi Hmm. itu momen waktu COVID itu aku bilang sama suami gitu kan, kita Hmm. ini udah yang begininya ya, maksudnya hidup itu buat apa sih gitu loh, Ya, gitu loh. alhamdulillah. Jadi Ya, merenung gitu loh teh, gitu loh. ya, ya, ya. Kalau kalau it's about finansial gitu loh, kita juga nggak yang misalnya kaya-kaya dapat duit gitu ya, bisanya Hmm. cuma liburan, tapi Hmm. Itu the pun udah luar essence biasa. of Most people nggak bisa liburan. iya, Ya, the ya. essence of life itu apa? Terus kita kalau dapat Ah, buat apa gitu loh, gitu kan ya, teh. Kan suami betul, mualaf juga kan teh, gitu betul loh. ya. Terus aku Hmm. bilang, aku kepengen, ya kayak misalnya kayak winter gini kan, kita pergi pagi, nanti zuhur asar itu nggak dapet teh, pulang-pulang kan Hmm. udah maghrib, gitu loh. Jadi udah capek, terus kan aku sakit juga kan autoimun gitu loh. Jadi kan aku sempat sama Teteh sharing juga gitu loh. Tapi sebegitu meminta sama Allah pada akhirnya kayaknya dikasih jawaban gitu ya Teh gitu. Pada akhirnya eh, ada jawabannya seperti ini bahwa aku terlalu memaksakan diri gitu kan, kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri ya teh, istilahnya kan aku sakit gitu loh tapi aku memaksakan diri gitu loh teh gitu loh Hmm. untuk tetap Hmm. I'm okay gitu loh. Nah Ya. 2024 awal itu aku sakit gitu dah, sampai sakitnya itulah yang membuat di bulan April itu aku kena infeksi paru-paru teh gitu loh. Ya. Dan berlanjut gitu sama bos, ternyata mereka pikir aku bohong gitu loh kan, gitu loh. Aku refuse karena harus pakai masker, jadi kan batuk-batuk gitu kan. Gak taunya Hmm. dia salah email gitu loh. Yang seharusnya Hmm. which is not for me gitu loh. Hmm. Is Hmm. by meaning. Aku bilang aku bersujud syukur. Ini kan jawabannya Allah gitu loh. Yang sudah Hmm. beberapa tahun aku panjatkan gitu. The Hmm. next day email itu nyasar gitu teh. Jadi kayak negatif is about me gitu. Padahal sebenarnya memang dari radio itu memang aku kena infeksi paru-paru dan dokter sudah bilang kamu Hmm. Hmm. akan batuk is a takes time gitu loh sampai hampir 3 bulan teh gitu Ya. loh. Tapi aku harus servis tamu gitu loh. Kan Hmm. nggak bisa, aku udah nggak bisa napas gitu teh pakai masker gitu loh. Hmm. Terus aku bilang the next day, jadi aku teringat inikah yang doa yang Allah kabulkan gitu loh teh gitu loh. Jadi eh, Al-Qur'annya kan bunyi. Jadi sesuatu yang mungkin kamu tidak suka tapi itu baik untukmu gitu kan, Nah, kita sering ya, ngaji gitu kan. betul, Terus betul. sejak itu teh sampai 1 Mei dan sampai sekarang tuh aku belum balik lagi kerja teh Hmm. gitu loh. Kan Teteh sempat bilang tuh ada Mbak Maya ada sesuatu nih nanti gitu. Benar teh ada Ya, sesuatu ya. gitu loh. Pada Hmm. akhirnya aku bilang maholak tahazal batilat gitu loh Iya, teh. iya, iya, iya. Itu Masya Allah. by by ilmu gitu loh. Ya Allah gitu loh ya. Simli kayaknya menyakitkan gitu loh. Tapi kalau Mhm. aku ada di fase itu, jadi ingat kajiannya kita yang Musa itu ya, yang Ya. ada perahu yang harus dibocorkan gitu loh. Mhm. Aku Mhm. jadi mikir ukuranku kalau aku tidak dibocorkan sekarang, mungkin
aku udah mikir gini, itu kayaknya aku aja udah nggak kuat di sini gitu loh. Mungkin makanya by meaning Allah itu bikin seperti ini gitu loh. Jadi Ya, ada ilmunya gitu loh. Tapi terus aku mikir, betul. iya ya ya Allah gitu loh. Aku tuh malah Hmm, bersujud syukur gitu kan teh gitu loh. Itu hmm. banyak teh, banyak yang datang yang kayak skuter hilang lah, kayak Ya, finansial disempitkan lah, ya. everything Dibocorkan gitu loh. kehidupan seolah-olah tragedi gitu ya, hal yang rusak. Kan Yes, dirusak ya. gitu loh. Yes. Hmm. Tapi Allah ganti dan suami nggak Hmm. kerja juga teh gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Gitu loh. Tapi di awal Januari itu seperti ada yang gini, nggak tahu lah, I don't know gitu. That's bisikan gitu kan, nggak tahu Hmm. nanti suamimu yang menjagamu gitu-gitu teh gitu loh. Ya, I ya, don't know ya. gitu lah. Tapi Ya. benar-benar ya Allah, masya Allah banget, nggak tahu how to describe gitu kan teh gitu loh. Nah Hmm. suamilah yang menjagaku selama masa 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 aku bilang itu the zero of me lah 2025 gitu loh. Hmm. Itu titik terendah dalam hidupku Ya, gitu loh. ya. And Tapi you've di been situ through that. Udah lewat tuh. Bisa udah melewati itu lewat semua. deh, tapi masih belum ada sisa-sisa kehidupan yang harus dibereskan ini teh gitu loh. Ini Hmm. ada administratif gitu loh kan yang harus aku Ah. kerjain di kerjaan gitu Hmm. loh. Tapi aku udah Hmm. mikirin ya udahlah ya Allah yang udah terbaik. Udah terima aja gitu loh. Memang ini takdirku, aku terima, aku jalanin gitu loh. Tapi nggak usah Hmm. yang pakai nafsu, yang kayak gitu Ya, banyak jadi jalani aja. belajarnya Toh teh. lewat juga ya setahun ya. Lewat Ini juga teh. ini It's pelajaran buat kita very juga yang hard. sedang seolah berada dalam titik nadir kehidupan gitu ya. Kayaknya tuh ini terpuruk banget gitu ya. Iya. Apa hal apa pelajarannya kalau lihat ke belakang? Ternyata dilewati juga tuh gitu misalkan ya. Apa apa namanya pelajaran yang Mbak Maya melewati melewati episode yang paling kelam gitu, paling menyedihkan. Gimana biar bisa Ya lewat? paling paling Ya paling menyedihkan ya hijab-hijab itu kan ditampakkan ya Teh. I think I am Hmm. okay but I'm not gitu loh. Wow, tapi Gitu kesadaran loh. itu luar biasa loh, nggak semua sadar itu. Masya Allah, itu Allah yang beri itu. Iya, Jadi ini kan bersyukur baru ya. 2 minggu. Ah, Aku malah ya. justru bersujud syukur gitu Teh pada saat Hmm. suami juga ditendang dari kerjaannya gitu loh. Kan Hmm. kan di fire gitu kan gitu Hmm. loh. Di Hmm. fire itu di bulan Februari gitu. Aku sakit udah Januari, kejadiannya bulan Oh, Februari. I ya. need him gitu loh. Maksudnya tuh karena Bertumpuk-tumpuk nih ya. psikologik ya. Yes Masya teh gitu. Allah, wow. Berlapis-lapis teteh gitu loh. Hmm. Tapi di situ aku bersyukur ya Allah, apakah ini doa yang aku panjatkan 2021. Aku kan tanya beliau, sayang, Ya. apakah kamu mau berhijrah bersamaku? Katanya iya, Hmm. katanya teh. Aku di situ kan, Masya Allah, I don't know how to describe that teh gitu loh. Bahkan Hmm. suami itu, jadi aku kadang suka sharing gini kan teh masalah suluk ini, tapi nggak yang vulgar. Hmm. Jadi ambil yang Hmm. inti-intinya mungkin berat kan Ya, buat dia gitu loh. itu betul. Sayang, jadi aku bilang sayang, aku belajar Al-Quran bahwa Al-Quran itu seperti ini. Aku Hmm. sabar, yang kok aku nggak marah-marah gitu loh. Misalnya gitu teh, emang kurang marah-marahnya gitu kan. Aku lagi Hmm. berjuang ya sayang gitu. Jadi aku sharing gitu loh teh gitu loh. Hmm. Hmm. Bahkan beliau sendiri bertestimoni, kok kita bisa ya finansialnya misalnya gitu ya teh. Misalnya itu Hmm. kan ilah juga kan yang Hmm. dibilang sebagai hijab gitu loh. Kalau dulu kan Betul. kalau kurang aja udah pusing gitu. Kalau sekarang udah Hmm. biasa gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Tapi Allah masih bisa bikin Hmm. kita makan gitu loh ya Allah gitu loh. Yes, Bahkan suami yes. itu wonder, how come Nah, gitu loh. Terus aku ya, jawab, kok bisa itulah gitu ya? kalkulator. Tuh ya, Suami itu ada wonder gitu loh teh. ya. Tapi secara ini fenomena keseharian tuh datangnya dari mana tuh? Kalau biasa describe.
Kan memang nggak kebayang, tapi kan udah ke jalan nih. Tiba-tiba ada datang, Iya. berupa apa pertolongan tuh datang? Ya misalnya ya kita misalnya make it ekonomi gitu loh. Hmm, Padahal kalau dilihat dari persentase finansialnya hilang hampir mungkin 100% sebelah wow. saya Apa gitu loh. apa nggak Tap- menakutkan tuh ya buat keluarga Tapi pada anak ya kan? yes, I have two Ya, kids gitu ya. loh. Tapi Nah, di situ aku ngelihat horor buat. ada ketenangan gitu loh. Nah, Masya wow, Allah teh, masya I don't know Allah. how to say, I don't know how to describe it Itu teh gitu Allah, loh, itu Allah pertolongan, gitu masya loh. Allah. Tenang di tengah badai itu ya, Allah yang kasih itu. Dibikin tenang, Heeh. Mbak Maya. Hmm. Dibikin Nah kan tenang terus Februari berarti berbulan-bulan tuh kan? Berapa lama tidak ya bekerjanya? Berarti tidak ada income kalau suam tidak bekerja. ya Februari sampai sekarang teteh Tuh, masya Allah. Terus masih hidup ya? Enggak ada masih gitu sehari hidup teh, nggak bisa makan sampai kelaparan gitu? nggak bisa, Nggak ada kan? nggak ada, nggak Selalu ada. ada makanan ya, Allah selalu kasih ya. Selalu ada makanan, masya Oh, Allah, masya gitu loh. Allah. Tuh. Masya Allah gitu loh. Tapi mungkin Hmm. di situ ada pelajarannya gitu kan. Kalau dulu misalnya belanja Hmm. sukanya nafsu gitu kan teh, gitu loh. Nah, Nah iya, itu pelajarannya. What you I really need see. gitu loh. Jadi Iya, yang kita, perlu oh iya aja, ya, yang bukan yang kita yes gitu inginkan, loh. yang kita butuhkan Yes, gitu ya. yes. Hmm. Sekarang misalnya kayak chips lah, something simple thing gitu loh kan. Iya, 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 eh iya. toyib nggak sih Iya, gitu kan. Jadi Masya mikirnya Allah. gitu loh. Jadi Benar-benar. Kadang masa jajan sih ya anak itu loh Allah. bisa banyak ya. Hah? Kalau jajan anak nggak bisa di skip, lemari Ya, kayaknya penuh gitu loh. itu anak karena Gitu teh. kebahagiaan kita bu anak-anak tuh ya. Iya, Nah, tapi kalau terus anak-anak kan masih pertumbuhan yang masih bisa di skip kan, ya, tapi memang kayak apa-apa gitu loh. Ya udahlah ya yang kita we really need gitu loh. betul yang esensial ya nggak perlu. Yes, gitu loh. Hmm. Masya Terus Allah banget 2025 teh. terus sekarang memasuki 2026 apa yang kira-kira kebayang? Yang 2026 take it lesson gitu loh, cari Hmm. hikmahnya gitu loh, jangan berlama-lama Yes. gitu kan. Jadi Hmm. kalau kita ada luka batin, walaupun kayaknya, gitu loh ya, kayaknya kesel gitu ya sama bos gitu Hmm. loh kan, Hmm. gitu ya udahlah gitu loh, ya udahlah. Gitu ya. Padahal aku sih 2 minggu ini masih ada kabar bapak kena serangan stroke di Bandung kan teh gitu loh. Oh, Masya Allah. Terus It's sekarang another gimana thing. kondisinya? Iya, kepikiran dong. Kepikiran tapi alhamdulillahnya Allah nggak kasih aku pusing teh gitu loh. Hmm. Hmm. You can imagine how I manage gitu. Di other side suami nggak kerja. Aku udah Hmm. misalnya well gitu loh. Pendapatan udah minus aja gitu loh. Tapi Tapi Masya alhamdulillah Allah loh, betul. Biasanya tapi gini, masih kalau bisa tidak ada support uang, suami. abang melayang gitu. Biasanya itu jadi konflik ya dalam rumah tangga, ya. Gimana seorang Mbak Maya Eh, bisa memanage supaya hubungan suami istrinya tetap baik gitu? Kalau aku dari awal nikah sebenarnya melihat suami itu bukan is not talking about money gitu loh, tapi memang Hmm. kan bule ya maksudnya ya well aku bilang aku akan hanya menikah dengan seorang muslim gitu loh. Jadi aku Hmm. melihat karakternya beliau gitu loh, deh gitu Ya. loh. Aha. Jadi aku nggak melihat memang dari karakter aku memang nggak melihat laki-laki is by money gitu loh. I know him Hmm. gitu very well gitu. Hmm. Kalau dia Hmm. memang ada gitu loh, he will give me all gitu loh. Tapi Hmm. pada Hmm. saat itu kan, tapi memang by karakter aku nggak ada di situ gitu loh teh gitu loh. Hmm. By karakter aku udah nggak gitu ya. Udah kita, aku malah justru lebih baik kita mencari bersama gitu. It's more Hmm. sweet, more romantic, I think gitu loh ya, gitu loh. Jadi Nggak apa-apa ekspektasinya kita dari cari awal bersama. sudah, iya. Iya seperti itu teh. Jadi Hmm. aku nggak ngelihat laki-laki itu seperti itu gitu loh. Kalau dia memang mau diajak untuk berhijrah menghadap Allah Yes. itu is me gitu loh. Nah, di saat bulan Aha. Mei sampai sekarang itu di saat hari ulang tahunku aku minta sama beliau dan itu udah aku gini ya teh.
udah aku bilang waktu sebelum menikah, one day you will be imam on me, gitu loh. Jadi menjadi Hmm, imam di dalam sholatku. Aku ulang tahun bulan November, aku bilang, I don't want anything, I want you to be hmm, imam in my sholat, gitu. Jadi hmm. it happen gitu loh, teh. Ya, Something Masya simple Allah. but it's meaning gitu loh. Sesuatu banget tentunya. Yes, gitu loh. Nah, Ya. ketenangan batin itulah yang aku dapatkan di Hmm, dalam perjalananku bulan Mei ya 2025 ya, all out dari beginning gitu sampai akhirnya gitu loh, bahwa hmm. bahwa cinta itu nggak diukur dari uang gitu loh, Tentu saja bahwa betul. ketenangan pada saat kita bisa bersama-sama, that's more romantic, more meaning gitu Hmm, loh. Karena aku hmm, udah nggak bisa lagi ngelihat uang gitu loh. We have money gitu loh, tapi hmm. kebahagiaan itu nggak ada, kering gitu loh teh. It's not Pernah di gitu loh. situ ya, pernah punya uang berlimpah lebih dari cukup, tapi kok kering gitu ya. Nah itu, ya, Yes, Alhamdulillah. Wow, nggak what? tahu, nggak tahu Jadi lah Al-Quran ngomongnya. bicara tuh ya sebenarnya sebagai guidance kita punya Al-Quran. Ya, Dalam kisah-kisah nabi-nabi itu ada sesuatu yang menguatkan kita, menguatkan fuadmu gitu kata Allah. Baca itu kisah nabi-nabi karena sesuatu yang menguatkan fuad. Fuad itu akal dalam tuh, akal si jiwa. Jadi si jiwa belajar. Karena nabi-nabi itu orang-orang yang sedemikian berserah diri total sama Allah Ta'ala. Jadi setiap detail kehidupannya mau diatur sama Allah sehingga dia abadi. Karena kita hidup dalam papan caturnya. Ingat ya, ini kehidupan bukan milik kita. Jadi pagelaran ini itu ada skenario besarnya. Kita tuh dikasih skrip, naskah untuk dimainkan. Kebanyakan kita malah baca lain orang lain. Karena, wah, peran itu kan lebih keren. Aku cuman figuran, dilihatnya begitu. Padahal kata Allah nggak ada yang mas namanya figuran, nggak ada. Yang penting kamu mengerjakan peranmu. Nanti ditanya di akhirat tuh gitu, sudah dikerjakan perannya sudah belum? Skripnya kan udah aku kasih. Ya, itu gambaran saya aja supaya memudahkan. Karena kita semua punya punya tangga Daudnya, tangga Yakubnya masing-masing. Tangga Yakub tuh kan Nabi Yakub alaihissalam waktu tidur melihat tangga ke langit tuh, itu yang dipakai Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Kalau benar kita ingin mencari Allah ya, kan ingin makin dekat sama Allah, maka kita akan mencari jalan-jalan untuk membuat dia senang, bukan ngarang-ngarang. Harus tahu dari dia karena kan yang bikin happy Allah apa saat ini kan kita nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa berasumsi. Ah kali aja, wah nggak bisa tanya. Di saat ini Allah senangnya aku lah sabar apa gitu. Nah seperti itu. Kehidupan nih Mbak Maya, terima kasih sudah berbagi nih. 2025, wow, turbulence ya. But you survive, ya. You come out of the storm becoming totally different person. Benar nggak Mbak Maya? Terakhir kita ketemu yes, waktu kita sama Ashley ya di sana. iya teh, Nanti kalau kita ketemu lagi udah beda tuh. Ya, beda iya, sphere-nya, mudah-mudahan beda teh. ilmunya. Hidup tuh begitu. Untuk menjadi sahabat-sahabat. Makanya kita harus jadi human being. Jangan hanya human becoming. Kebanyakan kita becoming hanya bukan being, bukan menjadi, tapi hanya hanya bergerak tapi tanpa arah. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan kal an'am, jangan seperti an'am, hewan ternak. Hidup cuman memamah biak, merumput ya, beranak pinak, mati. Tentu manusia lebih kompleks ya. Merumputnya lebih keren, pakai nama ya, pakai dasi, pakai eh, punya kerjaan, pakai kantor gitu. Nggak di padang rumput, tapi esensinya sama. Mencari untuk kebutuhan fisik kan. Apapun itu yang kita beli ya, itu kan mau mani pedi, mau beli makanan, itu fisik semua kan. Mau itu rumah bentuknya, mau itu mobil, semua untuk memfasilitasi fisik kita. Tapi kapan kita berinvestasi untuk yang si jiwa? Padahal itu yang akan dibawa ke sana. Nah, kajian suluk itu untuk mengingatkan lagi,
Ingat kita tuh punya jiwa. Tidak ada yang jiwa kita gandrungi selain nafas ilahiyah, kebenaran, cahaya, ilmu, hikmah, kebijaksanaan, nah kayak gitu-gitu. Maka kalau orang sudah dipanggil sama Allah tuh makin tanda pertama, ya, kata Rasulullah SAW, ada 8 tanda taubat. Cari itu ada 8 tanda. Tanda pertama, gandrung pengetahuan. Makin gandrung karena dia haus jiwanya. Alhamdulillah kalau rajin ngaji dimanapun ya, rajin baca Quran, rajin baca buku karena pengen tahu nih kayak gini-gini tuh bikin seger kayak gitu. Terima kasih Mbak Maya sudah berbagi luar biasa ya. Jadi siapapun yang belajar dari kisah pelajaran hidupnya Mbak Maya yang dalam kesulitan. Tadi Mbak Maya bilang saya dalam titik wah paling sulit nggak pernah ya selama ini ya Mbak Maya kayak begitu. Tapi kok lewat aja loh gitu. Nah percaya deh sama Allah. Kalau sekali kita sudah berserah diri sama Allah Ta'ala, Dia tidak akan mengecewakan kita. Yang lain mah pasti, pasti namanya pasti ya. Selain Allah pasti mengecewakan. Saya garansi 100%. Pasti mengecewakan. Karena bukan Allah, dia adalah makhluk, dia nggak bisa garansi. Will be with you forever. Sorry. It's shit ya. Jadi nggak it's nothing such that. Yang cuma bisa kasih garansi itu cuma Allah Ta'ala. So, jangan salah nyender, bahaya, jatuh. Tawakal tuh sama Allah Ta'ala. Ya. Tapi kita akan diuji terus. Bener tawakal sama aku. Nah, kemudian ujian akan menampakkan bobot kualitas dari tawakal kita, kualitas keberserahdian kita, kualitas ikhlas kita. So, these two shall pass. Apapun yang sahabat-sahabat sedang alami saat ini, the heart pain, the heartbreak, ya, kesulitan, sakit, lewat itu semua. Saya mau bacakan hadis Rasulullah SAW. Luar biasa. Saya baca ini dari wallnya Kang Zam. Beliau tuh kalau posting biasanya nggak asal. Allah tunjuki. Biasanya yang terkait dengan kondisi umat dari saat ke saat. Jadi yang terkait dengan kehidupan, ini visi ya, sahabat-sahabat. Visi dunia akhirat. Karena kalau orang itu benar taubatnya, pasti Allah kasih cahaya. Mulai cahaya di sodernya, nanti lapang soder. Itu ada tandanya, yaitu dia mulai mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia dan bersiap untuk mati sebelum mati. Nah, tentang kehidupan akhirat ini ada berita luar biasa dari Rasulullah, Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Gini, ya, supaya kita kuat menghadapi ujian dunia. Yang paling banyak memperoleh keamanan pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bertafakur di dunia. Itu hari di mana gonjang-ganjingnya luar biasa. Sampai di dalam hadis dikatakan, ini belum kejadian kan? Kita belum belum kiamat nih. Belum kiamat. Ini masih masih berjalan. Tapi Rasulullah SAW udah kasih. Jadi beliau kan Allah tahu awal akhir, dikasih bocoran. Hari itu, saking gentingnya, ibu tuh bisa melepaskan. Sampai lupa bayi yang di... Bayi, ya. Baik kita mah sekarang dipegang-pegang tuh bau tuh yang baru punya bayi. Cucu kedua, disayang-sayang. Mau gempa bumi juga bayinya yang dipegang, bener nggak? Tapi di hari kiamat, seorang ibu melupakan bayinya. Segila apa, sedahsyat apa itu? Adik, saya nggak kebayang. Tapi kita masih takut di hari itu. Karena itu gempar banget, mencekam banget, ya, mengerikan sekali. Dan ini kedua kaki ini akan menghadapi itu. Kedua mata kita akan melihat sebuah fenomena itu, kiamat. Siapa yang banyak tafakurnya di dunia akan memperoleh keamanan. Apa hubungannya? Jadi tafakur dunia. Berarti kan pada saat penggal, mungkin dia tidak menyaksikan kiamat. Akhirnya meninggal sebelum kiamat kan? Apa makna tafakur dan hubungannya dengan memperoleh keamanan di hari kiamat? Ya tafakur sesaat, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik dari
100 rakaat sholat. Padahal sholat itu imaduddin, tiang agama. Jadi ada sesuatu di balik ketafakuran itu. Tafakur tuh memikirkan Allah, memikirkan ciptaan Allah. Tapi bukan mikir-mikirin ya, gimana ya bisa dapat duit, nggak. Bukan gitu. Tafakur tuh lebih ke syukur nikmat, ya, apa hikmahnya, nah menggali-gali gitu. Beda efek ke hatinya, bukan mikir-mikir sendu. Itu mah meratap namanya, bukan tafakur. Tafakur tuh dia dia menggali gitu. Ini Allah ingin apa nih ya? Allah, kenapa Allah mengizinkan ini? Itu lagi tafakur tuh. Kenapa aku dibuat seperti ini, sambil buat coret-coretan ya, sambil mikir, kenapa ya? Oh, hikmahnya mungkin kalau aku dibiarkan tetap di situ, aku makin melenceng jauh. Nah, itu lagi tafakur. Dia sedang berusaha meraih dia. Oleh si pengetahuan setetes, pengen berusaha memahami sesamudra pengetahuan. Pada saat tafakur, kita, si hamba yang tadinya nggak punya apa-apa dan pengen coba ngerti ini, coba bayangkan ya, apa nggak sayang Allah lihat seseorang yang sedang menggapai-gapai gitu. Bila kita lihat anak kecil aja ya, kalau berusaha reaching to us tuh sayang banget gitu. Yang kita, apa nah apa, dia tangannya gini-gini tuh ya, kita pengen gendong kok. Benar nggak? Itu kita, Allah tuh lebih sayang sama ciptaannya dibanding kita. Rasa derajat sayangnya Allah tuh dibanding kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi tafakur upaya kita meraih-raih dia gitu ya Allah, lewat lewat akal kita, lewat hati kita. Dia hadir. Kehadirannya membuat kita aman. Jadi kalau hidup merasa tidak aman, mesti dia lagi tidak hadir. Pasti. Pasti tuh. Kalau kita lagi khawatir, dia lagi nggak hadir di hati tuh. Kita lagi lupa sama Allah. Ya, kalau kita, gimana bisa nggak ya? Pokoknya anything, semua spektrum perasaan tidak aman. Karena ila bizikrillah tasmainnul qulub, hanya dengan connect sama dia, hati tenang, aman dia. Jadi begitu kita gelisah, gundah gulana, istighfar, istighfar, astagfirullah. Ini apa yang menghalangi dia, cahaya dia untuk hadir? Astagfirullah, astagfirullah. Nanti kebuka tuh. Setiap istighfar satu 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 itu satu lapis tersibak robek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti lama-lama cahayanya yang tadinya pekat, cahaya nggak masuk, lama-lama dim, cahaya mulai masuk, sinar. Kayak ada yang tenang. Enak majelis zikir. Makanya nanti kita retreat di Bandung, di Indonesia. Nah, kalau Mbak Maya ada kesempatan, akhir Juli 2026 kita mau ngumpul di Bandung. Retreat Insya pertama Allah, kajian suluk Teteh. online, liburan sekolah, saya bawa anak-anak juga. Kita rencananya akhir Juli sampai awal Agustus tadi sana. Jadi kita lihat ya retreatnya yang dimudahkan di mana. Itu majelis zikir. Karena jangan nyebut retreat, agak sensitif. Karena kita retreat itu di Eropa, di Barat biasa menyebut itu retreat, tapi majelis zikir lah. Karena kita makan banyak zikir. Kita tidak hanya diskusi seperti ini, tapi kita sama-sama zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Karena kata Rasulullah, setiap setiap zikir la ilaha illallah itu cahaya 10 saya diangkat, bayangkan 10 ya yang masuk terus diangkat gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita perlu diangkat dari hati ini, bikin hati berat gitu. Kita tuh nggak travel light karena banyak bongkahan-bongkahan, beban-beban, gembolan-gembolan masa lalu, kesel ini, kesel masih ada. Padahal tuh kejadiannya udah puluhan tahun lalu misalkan, itu masih ada membeku dan membusuk mungkin, auzubillah, di ujung mana gitu. Pantesan ya, jalan tuh sempoyongan, itu bawa-bawa beban masa lalu, trauma yang belum resolve gitu ya. Nightmare semuanya, kemarahan. Nah, hidup itu diungkapkan itu semua, mengungkapkan kondisi hati untuk dibersihkan. Tidak sekedar dibersihkan ya, kita jadi berpengetahuan. Itu kenapa terjadi. Sampai kemudian nggak ada satu debu, satu titik, satu noktah pun dalam hati kita yang ini bukan batil. Rabbana ma khalaqta hadza. Benar ya Allah, tidak ada yang batil. Itu baru yang mengucapkan itu kan Allah sudah bilang itu ulil albab.
Kalau belum punya lub, lub itu akal hati yang tertinggi. Nggak akan bisa bilang itu sebenarnya. Walaupun mulutnya bilang Rabbana mahal. Sebenarnya dia belum paham. Ya, apa-apa, tapi kita beranjak dari ketidaktahuan. Buat Allah, kun fayakun, sahabat-sahabat. Ya, memasuki 2026, learn more to trust Allah. Cobalah untuk lebih percaya Dia. Ya, jadi rasa aman itu hanya ketika Dia hadir. Terima kasih Mbak Maya. Ada yang di chat nih? Nggak ada? Oke. Oke, ada yang silahkan silahkan. Terima kasih. Ada yang lain? Boleh share. Alhamdulillah. Jadi belajar semua nih. Oh, terima kasih sedekahnya Mbak Maya. Alhamdulillah. Ya, silakan yang lain, sahabat-sahabat. Sharing. Tanya di tempat kerja sedang merasakan tidak nyaman. Ini, wah, ini lumayan ini ya. Kebayang gerahnya karena bos suka marah-marah sampai kebayang aku punya bos kayak gini hitungan bulan berhenti sampai membuat teman kerja keluar gara-gara omongan bos yang iya betul dan itu berdampak pada hati saya tentu saja rasanya ingin memaki marah bagaimana menghadapinya gini ya belajar dari pengalaman gini panduan Qurannya kita selalu rujukan Quran bersabarlah menanti ketetapan Allah. Doanya itu Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita berada dalam situasi ya, yang tidak kita sukai, tapi juga nggak tahu mesti kemana dan gini ya, ada jangan keluar dari semua situasi itu dengan hawa nafsu yang aku marah, udahlah pokoknya berhenti, nah nggak bisa gitu, nggak bisa gitu, karena itu kerjaan Allah yang beri, ya. Biarkan Allah yang kasih tahu kapan mesti keluar. Itu ada, harusnya begitu. Dan cara Allah ngasih tahu itu nanti tawaran sendiri ada. Itu pun kalau udah dapet tawaran bisa jadi itu apa namanya godaan. Nah, ya, sangat halus dalam bersuluk. Harus diukur dengan dua hal. Apakah itu hawa nafsu atau tidak itu diukur dengan dua hal, kesempatan dan kemampuan. Saya mampu nggak kalau ngerjain itu? Dan bagaimana kesempatan? Dan juga mampu tuh diukur kalau sudah berkeluarga ya. Apa harga yang harus dibayar oleh keluarga? Kadang-kadang harus diukur begitu. Kalau saya, misalkan saya with my cons, ya saya ngambil kerja malam. Karena saya tahu siang saya harus standby buat anak-anak. Saya bisa ambil pekerjaan lain, of course, you know. Tapi saya tahu harga yang harus saya bayar. Mending, nggak no way. Saya mau mau stay for the kids. Karena papanya kerjanya siang, gitu. Itu tiap orang beda-beda ya. Itu saya mengukur, gitu. Jadi saya harus tahu, itu diukur itu tidak hanya dengan diri kita, kapasitas kita, tapi kan daya kita punya amanah lain di rumah tangga dan lain sebagainya. Bagaimana menghadapinya? Nah, inilah saatnya. Ada alhamdulillah ini saat fakir. Kalau dibikin tenang-tenang aja mungkin teteh lupa ya doanya nggak dalam. Ini tanda Allah sini makanya sholat tahajud ya buka tuh channel lewat sholat tahajud. Kalau perlu saum saum ya tambahin sodakohnya. Pokoknya kayak gitu-gitu dikencengin deh supaya kita kan lagi butuh penerangan nih. Lagi kan nggak tahu yang dilakukan tuh karena gelap, bener nggak? Kalau lampu mati, prak, kan, merayap langsung panik, bener nggak? Mau jalan juga merayap-rayap takut kesandung. Kenapa? Nggak ada cahaya. Sama, hidup juga begitu. Kalau lagi gelap, yang tadinya biasa-biasa, kalau lagi terang, eh, jalan aja udah meraba-raba. Jadi ketika dalam kondisi tidak tahu, yang kita perlu intensitas ya, kita perlu itu intensitas cahaya ditingkatkan. Sholat, tambahin sholat sunnah. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung pleng. Zikirnya selesaiin, kata Rasulullah kan 33 itu yang bisa menggerakkan gerinda roda kehidupan kita. Itu kan Rasulullah SAW mengajarkan itu sama putrinya yang dicintai. Ketika beliau meminta, ya Rasulullah ini tuh lihat tangannya tuh pecah-pecah. Wah nggak kebayang pecah-pecahnya dia udah. Saya ini musim dingin selalu pecah nih ujung. Itu tuh udah sakit kalau lagi wudhu. Padahal cuma
Fatimah radhiyallahu an mulia itu pecahnya udah wah, kebayang sakitnya. Ya karena beliau menggerinda terus kan bikin gandum itu sampai pecah-pecah. Itu tangan yang Rasulullah SAW cium loh. Saking kerjaannya. Rasulullah SAW adalah khalifah. Apa susahnya minta sama oh, ya sahabat-sahabatnya kaya kaya minta dibeliin gilingan kayak atau apa atau satu budak bantuin ya bisa tapi Rasulullah memberi yang terbaik. Nih, saya ajarin zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tasbih, tahmid, takbir. Sahabat-sahabat 33 itu gambaran Siratul Mustaqim. Dalam Al-Quran, kata Siratul Mustaqim disebut 33 kali. Luar biasa. Jadi, zikir itu kenapa tiga tiga? Itu kehidupan, flow kehidupan. Karena Rasulullah SAW itu kalau lagi jalan ya, katanya kalau lagi jalannya mudun, itu zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau sahabat nanti turun tangga atau apa, zikirnya beda-beda tuh. Ya, kalau lagi turun tangga di mall, walaupun itu eskalator, sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau lagi datar, Alhamdulillah, gitu. Itu pasang surut kehidupan. Kadang naik, kadang turun, ya, mengalir, kadang datar. Itulah Siratul Mustaqim karakteristiknya. Ya, kadang kehidupan di Siratul Mustaqim itu jalan lurus bukan enak-enak, enggak, kadang berat, kadang dimudahkan, tasbihkan, kadang biasa aja datar, everything fine gitu. Ini kadang-kadang naik, itu biasa. Jadi tuh tambahin ya. Jadi barang siapa memperbaiki hubungan sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan. Nanti tiba-tiba si bosnya diganti. Bisa aja kan dia bukan owner misalkan. Atau apapun lah nggak tahu lah. Terserah Allah bagaimana nanti yang terbaik. Ya, makanya doanya Robbi adkhilni mudkhala sidq. Jadi kalau mau keluar dari segala sesuatu tuh dengan syirik, dengan kebenaran. Supaya ilmunya dapat gitu teh. Ya. Terus poin yang kedua, orang bermasalah seperti ini, marah-marah atau apa, it's not about you, it's about them. Ya, jadi nggak usah, jangan dimasukin hati. Kalau lagi ngomong-ngomong gini, udah masuk kiri, keluar ke kanan telinga gitu aja. Jangan mengendap gitu. Kita mau dealing with toxic people, orang nyebelin atau apa, you remember, it's not about them, it's about us. Cara kita mencabut keburukan orang lain, kita cabut dari hati sendiri. Zikir banyak, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan ini aku tuh ada kayak gininya, cuma nggak nampak aja gitu. Ya, gitu teh. Semoga membantu. Allah alam. Hmm, betul sekali, Bing. Ketika kita dihadapkan suasana tidak nyaman, bukan, bukan kuku lutut solusinya, tapi menunggu ketetapan dari Allah, bikin tuh hati tenang. Iya, jadinya tenang, sambil nunggunya tenang, sholatnya tenang. Tiba-tiba ada aja. Benar, Mbak Uti ya? Tenang aja nunggu. Biarkan dia bekerja. Ya, orang itu disebut syuhada, saksi Allah sejati. Namanya saksi. Kalau kita panggil saksi pengadilan kan dia bukan sang apa yang melakukan, saksi itu menyaksikan. Jadi itu dia sering menyaksikan kebesaran dia. Allah yang bekerja. Indah, tenang kalau Allah. Pokoknya kalau kita ngandelin Allah mah tidak mengecewakan, cuma mesti sabar. Kadang last moment, last minute, last second, itu nggak apa-apa. Namanya juga nyaris, nyaris tuh ya nggak kena. Itu hampir nabrak, nabrak nggak? Enggak, ya udah nggak nabrak. Cuma emang gitu. Kadang kita harus di dalam di squeezing di dunia itu untuk mengeluarin itu loh kotoran-kotoran di hati yang nggak perlu. Itu kadang harus diperes. Kalau nggak gitu nggak keluar. Ya, mau ya, nah nggak apa-apa. Oh ya, selesaikan dulu tadi sih. Jadi tafakur di dunia, ya barang siapa yang banyak bertafakur, aman tuh nanti merasa aman di sana. Terus, yang paling banyak tertawa di akhirat adalah orang yang paling banyak menangis di dunia. Coba, yang paling banyak bergembira di akhirat adalah orang yang paling lama gundah gulanya di dunia. So, mau nuker kehidupan dunia sama-sama tinggal berapa? 40 tahun lagi mungkin? Mungkin gak nyampe. Ya,
Katakanlah 50 tahun. Hmm? Most of us sudah paruh baya. 50 tahun, say. 50 tahun. Di barzakh aja bisa ribuan tahun loh nunggu. Sekarang kalau hitung-hitungan bisnis ya, mau nuker yang 50 tahun dengan 1000, of course. Ya, menguntungkan sekali. Mau nggak? Di sini mepet-mepet kehidupannya, pokoknya terkucil, tapi di sana ya, 50 dengan 1000, of course. Ya, so it's a good bargain. Take it, take it. Jadi barang siapa yang banyak tertawa di akhirat, ya itu orang yang paling banyak nangis di dunia, nangis. Karena nggak, ya semua di squeezing, semua di. Jadi dalam Al-Quran ada tuh barang siapa yang, ya Allah membeli jiwa dia, ya harta semua dibeli. Namanya juga dibeli, udah bukan milik kita lagi. Ya terserah Allah mau ngapain. Kita, tapi ya kalau di tangan Allah dia tuh nggak menzolimi gitu loh, hebatnya. Dibeli itu dia, kita menjadi budak dia, tapi budak Allah mah luxurious banget hidupnya. Kan notion kita tentang perbudakan kan mengerikan, ya kan? Makanan sedikit, wah, imajinasi kita tentang budak itu merusak banget gitu. Ya, kadang di apa, di chain, apa sih, dirantai, disiksa. Allah mah nggak begitu. The true servant of Allah, oh, hidupnya luar biasa. Tapi jangan salah, fenomenanya bisa menyakitkan mata. Seperti halnya Bunda, ya ibunya Isa masih alaihissalam. Terfitnah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW juga tidak mudah. Kehidupan Nabi Daud yang berperang terus tidak mudah. Tapi orang-orang itu hebat, mulia. Gitu. Makanya mesti baca Quran. Kalau enggak kita akan hilang orientasi. Hari Mbak Feti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menyimak dulu, baru mengaksikan melalui YouTube. Alhamdulillah. Terus selamat bergabung. Semoga apa nih? Saya tambah menyerahkan urusan dan kekhawatiran kepadanya sambil tetap berusaha percaya bahwa dia mengetahui yang terbaik. Oh ya, tentu saja. Dan bersabar karena dia akan mencukupi dan menolong saya. Oh, pokoknya kita punya Rob. Rob itu ya dari namanya Rob. Itu sang pemelihara. Dia ngurusin semuanya. Itinerary semua ya. Air susu, rezeki, itu mah udah dikadar 120 hari juga jangan khawatir. Tugas kita tuh bukan mencari rezeki. Tugas kita mengenal dia lewat mengenal dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu yang karena dia dari hadis kursinya, aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan semesta sehingga aku dikenal. Jadi jangan lupa orientasi itu. Dari Mbak Dinar membantu sekali teh. Jazakallah khair, amin ya rabbal alamin. Gitu. Ada yang mau share silakan langsung di unmute aja Mbak-mbak, ibu-ibu. Yuk mumpung ngumpul. Kita manfaatkan majelis zikir ini. Sok mau nanya, mau curhat, mau sharing, silahkan. Mau tiap apa kabar? Duh, si Oma nih lagi asik banget ngurus cucu ya. Si Gembil. Hmm, Alhamdulillah. Silahkan sobat-sobat. Ayo, langsung di unmute, sharing. Ya, pada diam semua nih. Nah, ada yang mau di-share? Ya, Mbak Uti. Halo, Mbak Uti ya. Lagi Sudah kumpul on. nih, Bing. Oh, Alhamdulillah. Lagi, Selamat tahun baru. iya Yang sama-sama. Ini Uge, bertahun. Uge lagi bikin pempek Palembang. Aku bagian Waduh, mangku si Gembil. jagoan. Bahagianya, bahagia. Nikmati. Kalau udah balik ke Kalimantan mah cuma tinggal Iya, putar-putar video, ya bener, kan? bener. Waktu demi waktu dinikmati Eh, aja. Kamu sendiri udah pengalaman kan? Iya, betul. Dan jadi Ditunggu gitu. loh ya, akhir Julinya tadi sampai awal Insya Allah. Agustus. Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah apa namanya melancarkan rezekinya. Dilancarkan semuanya. Amin, amin, amin. Oke, Gitu. makasih, Terima Bing. kasih. Salam buat semuanya. Iya. Alhamdulillah.
Itu sahabat-sahabat ya. Sok, ayo satu cerita lagi mungkin. Ada yang mau share renungan menjelang tahun baru atau yang sudah ini setahun berlewat tuh pasti banyak banyak pelajaran, bener nggak sih? Bolehlah di-share biar kita juga ikut belajar dari karena pelajaran Allah pada setiap orang tuh beda-beda. Nah, itu yang kegemaran para penghuni surga katanya membaca suhuf-suhuf gitu kata hadis Rasulullah SAW. Jadi buku-buku kehidupan orang itu karena Allah bicara beda-beda sama setiap orang. Jadi kita makin memperkaya gitu khazanah. Pasti menginspirasi. Sok, maka di-share, sok silahkan. Teh, kalau Nanti masih belum ada yang Mbak bertanya, Dia silahkan lanjut Mbak bersharing, Maya. aku, Boleh. aku mau nanya aja satu Teh, gitu kan. Iya. Adakah misalnya tips gini kan? Teteh kan juga bilang gini, ibarat kita mau ngasih garam aja, istilahnya harus tanya Allah, ya Allah, ini garamnya Mm-mm. segimana gitu kan. Jadi Mm-mm. kita membiasakan untuk berkomunikasi. Nah, in the other side gitu kan, kita newbie nih teh, gitu kayak saya gitu kan, yang baru Oh, saya gitu juga loh. newbie, Mbak. Eh, saya lah gitu kan, gitu kan teh, gitu loh. Tapi Ya. bagaimana gitu loh. Kadang udah nih kita usahakan juga nih bertanya gitu kan, coba gitu kan membiasakan gitu loh. Ya Allah, misalnya kayak misalnya ada tiga mau ke sana ke sini hari ini ada tiga tujuan gitu kan. Ya Allah Yes. kemana dulu ya gitu loh, sebaiknya Ah, ke sana dulu apa ke sini dulu, dibiasakan gitu teh. Tapi karena hijab-hijab hati ini lantas jawabannya itu kan nggak langsung, kadang kita nggak ngeh gitu teh, gitu loh, bahwa jawaban itu apakah jawabannya Allah, apakah itu memang ada nafsunya, apakah itu memang atau mungkin yes. setan gitu loh. So how Hmm. we know that this Yes. is the Allah way gitu loh. Ada Ya, nggak tipsnya teh? ya, ya, ya. Nah, ini terkait dengan hikmah Nabi Syeds alaihissalam. Itu bicara tentang objek, cermin, dan bayangan cermin. Hebatnya ini, jadi kita lagi berhadapan dengan cermin. Ya, cermin. Jadi ketika manusia adalah citra ar-Rahman, diciptakan citra, itu bayangan. Ini mainan bayang-bayang tuh mainan cermin tuh. Yang kita lihat di cermin tuh bayangan. Kita belajar fisika ya, hukum cermin itu ada bayangan. Cermin datar, ada hukumnya. Nah, dunia bayang-bayang ini kan ingin meraih makna tuh tadi pengen pengen paham ini yang gimana bedainnya. Memang di dunia bayang-bayang ini semuanya menjadi satu. Kegelapan diberi wujud. Namanya dunia bayang-bayang ya. Gelap ada. Ya. Satu-satunya cara adalah mengasah rasa cermin hati kita. Makin cermin hati kita kinclong, ya, makin jernih, itu terbedakan. Makanya Al-Quran disebut Furqan, kitab yang membedakan. Semakin kita baca Quran, semakin faham. Dan tidak menyentuhnya ilal mutaharun, kata Allah Ta'ala. Kecuali yang dibersihkan hatinya. Takdir kehidupan itu membersihkan kita. Kalau kita sabar, syukur, tawakal, ridho menjalaninya. Jadi gimana untuk membedakan itu semua? Ini petunjuk atau bukan? Itu kita akan selalu di persimpangan itu tuh. Hidup tuh akan selalu ini benar apa enggak ya? Satu-satunya cara bersihkan tazkiyatun nafs. Dalam proses tazkiyatun nafs, makanya proses taubat yang harus dilakukan. Taubat bukan sekedar istighfar, taubat itu. Tapi ada perubahan karakter, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, perubahan ya attitude, berubah, semua berubah. Jadi cara cara kita dulu dulu sholat subuh siang gitu ya. Dulu tahajud seenaknya, kadang enggak tidak. Nah, ada berubah gitu karena makin taubat itu kan tubuh kembali ke sumber cahaya. Kalau benar kembalinya pasti makin dekat. Jadi bagaimana supaya kita semua itu makin jelas? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengasah rasa hati ya.
Allah bantu tuh tadi 2025 fase Mbak Maya itu lagi dibersihkan tuh seperti banjir bah Nuh ya, menghancurkan semua, tapi diganti sama yang baru. Selalu karakteristik Allah seperti itu. Apa yang diambil diganti dengan yang baru. Cuma mesti sabar menjalaninya. Dan tidak semua orang siap. Allah tuh melihat kesiapan. Nah, ini tema kesiapan atau preparedness itu juga jadi tema di fase hikmah Nabi Syed alaihissalam. Jadi treatment Allah itu berupa nikmatnya. Ingat, orang-orang yang diberi nikmat itu orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim. Karena definisi Allah sendiri, Shiratal ladzina an'amta alaihim, gitu dalam surat Al-Fatihah. Shiratal Mustaqim itu Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shirat, ya, di mana itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Artinya, orang-orang yang diberi di dalam Shiratal Mustaqim itu berada dalam pengaturan Allah. Kalau Allah sudah terjun, ngaturin, pasti tambah benar hidupnya. Cuma gini, kelihatannya menyakitkan di awal-awal karena yang diambil ada proses takhali. Takhali baru tahali baru tajali. Takhali itu dibersihin dulu. Kayak kita babat alas. Mau ini kan semua hal gulma semua diberesin dulu tuh. Tanahnya diolah itu takhali. Dijungkir balikkan kehidupan kita kadang-kadang. Ya. Ya, apa-apa. Tapi kalau kita udah bilang, pokoknya percaya sama pengaturan Allah, nanti tuh udah mulai kerasa tuh hitungan bulan, ada yang lega nih. Ini lebih enak nih hidupku seperti ini dibanding dulu maksa-maksain kerja gini-gini tapi tepara ruguh gitu ya. Sholat tadi Masya Allah ya, sholat di kamar mandi, di WC kan kayak gimana gitu hidup kayaknya teh. Padahal itu tuh pilar. Nanti Allah ganti ke kehidupan yang lebih bagus. Sholatnya enak, ya kan tiang agama. Padahal itu ibadah yang paling Allah cintai, bayangkan. Sholat tepat waktu. Sekarang musola ada, tapi sibuk terus. Nah itu repot juga tuh. Sholat asar jelang maghrib. Sholat subuh jelang syuruk. Jadi susah. Itu harus minta juga sama Allah. Kenapa nih Allah kalau pantang-panting gini hidup tuh belum tertib berarti. Karena belum Allah tertibkan. Nah itu mesti banyak istighfar di situ. Itu aja. Jadi kalau kelihatan sholatnya Allah tertibkan tuh udah manteng tuh di awal-awal waktu. Siapa yang bikin ini bisa begitu Allah? Karena buat Allah mudah saja dibikin heboh ini, sibuk ini. Wah, ada aja lah hidup mah. Tapi begitu Allah bukakan, karena dia ingin udah ya, diaturkan kehidupannya, dirapikan, ditertibkan. Pilar-pilar itu tegak. Nah, itu akan membangun jati diri. Nanti fitrah kebaca tuh. Nah, siapa diri kita? Apa yang harus saya lakukan? Fitrah kebaca. Nah, Idul Fitri balik ke modal awal. Jadi balik ke track kita. Hanya dengan menapaki kehidupan yang sebenarnya jati diri kita, itu baru kita kokoh dalam hidup. Gak akan lihat kiri kanan. Udah aku puas kok dengan kehidupanku. Iya ini, rumah yang ini, ya, sepetak yang ini, baju yang ini, pasangan yang ini, anak yang ini, sudah sangat puas. Sangat bahagia itu surganya. Wah, udah surga dunia tuh kalau orang sudah begitu hatinya begitu ke alam barzah itu sahabat-sahabat alam yang menampakkan kondisi hati kita saat meninggal udah surga. Maka ada temen yang keditu di sana rumahnya gede banget, ada kolam renang. Udah di sini nggak punya rumah kayak gitu padahal karena di sininya di dunianya ya itu tadi mau nuker gimana nih kita kehidupan di sini nggak apa-apa lah, telan semua duka. Sakit dibawa berlari gitu kata Hairul Anwar. Apa-apa telan aja, dibayar nanti di sana. Ya, sabar. Alhamdulillah. Ini yang ngomong menyemangati diri sendiri juga. Supaya kita semangat sama-sama. Ya itu aduh saya nemu hadis ini. Terima kasih Kang Zam. Jadi banyak yang paling banyak tertawa di akhirat, yang paling bahagia di sana, yang paling banyak nangisnya, paling banyak gundah gulananya. Saya jadi, oke, gue telan deh pil pahit ini dengan semangat gitu. Nanti udah punya bayangan. Oh, it's okay. Jadi kalau dulu menelan pil pahit, sekarang karena tahu bakal diganti nanti di sana. Gitu kan hebat Allah mah. Jadi udahlah hidup di sini nikmati aja setiap episodenya, bersyukur ya.
make the best out of it dan raih yang terbaik dan lakukan yang terbaik ya, karena setiap saat itu ada hak Allah. Ya Allah, apa yang kau ingin aku lakukan? Harus begitu terus tanya nanti supaya dapat rezeki yang terbaik. Karena nggak akan terulang. Ada rezeki batin di tiap antara penggal zuhur sampai asar, begitu hilang nggak akan dapat lagi. Nggak, karena Allah selalu dalam ciptaan yang baru ya, tidak ada tajalli yang berulang. Dan itu spesifik buat kita masing-masing. Dia ada rezeki di antara saat ini nih dengan maghrib, raih itu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Ajari aku di balik fenomena ini. Diajarin sahabat-sahabat nanti. Makin berilmu. Nah, ilmu itu yang membuat derajat kita lebih tinggi. Makin dekat sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dengan demikian tuntas pertemuan pertama di bulan Januari tahun 2026. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pengetahuan yang lebih hak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang menyimpang atau itu dari kebodohan saya. Kata-kata yang mungkin menyakiti, saya tidak bermaksud untuk menyakiti. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di tahun ini, menjaga kita dari keterpurukan dan ketersesatan, memantapkan langkah kita di jalan taubat sehingga taubatan nasuha. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat silaturahminya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.